kesehatan kalian selama pandemi ini? Masih sama ya, maksudnya nggak sama kayak pandemi kan udah lama ya, sebenarnya udah berapa Iya, bulan, udah lama. udah 8 bulan. 8 bulan. Tapi paling sekarang kan pasti kita lebih ngebatasin diri gitu loh. Ini pertama kalinya kamu syuting lagi ya? Setelah kemarin ya. Ada musibah itu. Nah, apa namanya, yang jelas sih milih yang aman-aman saat ini gitu. Terus juga apa ya, jaga kesehatan juga, terus alat yang dibawa juga banyak. Kalau untuk syuting gitu agak sedikit ribet tapi demi keamanan gitu. Tapi pertama kali syuting setelah musibah kemarin, seberapa tegang itu dulu setelah kejadian kemarin? Ya apa ya, harus ini istilahnya, kalau bisa dibilang kan recovery-nya memang belum sampai berapa 40 hari ya sayangnya. Dan alhamdulillah sih Kan juga virus lagi jalanin masa nifas juga kan 40 hari itu. udah jauh lebih baik, karena yakin apa yang sudah Allah lebih tahu apa yang terjadi itu adalah yang terbaik buat aku sama suami ya gitu. Jadi manusia kan cuma bisa merencanakan, Tuhan yang bisa. Jadi apa yang aku lakuin kemarin sempet sedih, down dia pasti karena kan shock ya kejadiannya, lagi ngecek kandungan, terus tiba-tiba ngecek kandungan rutin, terus tiba-tiba ada kabar nggak enak gitu. Jadi shock banget gitu karena kan memang nggak ada rasa apa-apa gitu, hormon masih ada, terus ngidamnya juga masih ada gitu. Jadi nggak ada apa sih, nggak ada gejala ya, nggak ada gejala gitu, nggak ada gejala, kecapean juga enggak ya gitu. Kemarin juga pas sebelum kejadian juga sempet syutingnya juga nggak capek gitu. Dan akhirnya dengar kabar gitu pasti shock banget karena kan pasti udah ngarepin. Terus juga kemarin udah sempat pesan juga buat syukuran 4 bulan kan anak gitu, karena kan itu sebenarnya udah masuk mau ke 4 bulan. Dan akhirnya mendapat kabar itu, dan apa ya, butuh proses sih. Makanya kemarin juga minta maaf kalau aku belum bisa ngasih statement apa-apa, jadi melalui suami karena memang benar-benar gak bisa gitu. Rasanya masih ada lah gitu. Dan apa sih namanya, untungnya ada anak-anak di rumah, ada Ejaz, ada Pas yang menghibur, bikin aku happy. Jadinya terus kesini-sini semakin mikir lagi, anak-anak kan juga apa namanya, aku juga harus semangat lagi lah, mungkin memang belum rezeki gitu. Terus juga banyak ya apa ya, tanya-tanya juga sama Ustaz ini. Terus akhirnya ini bukan rezeki aku, istilahnya ini adalah apa yang Allah mau gitu. Allah tahu mana yang terbaik. Mungkin Allah nggak mau aku lebih sakit dan sedih lagi. Nanti memang udah cuma sampai di situ rezekinya dikasih sama Allah, bukan nggak bisa dikasih lebih lama dari itu. Ya udah, nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi yang jelas ya saat ini berharap mudah-mudahan apa sih, kayak apa ya, kadang suka kalau masih ini sih, kadang kalau orang lagi cerita masih kayak belum cerita, mau cerita gitu lagi tuh, kalau nanya-nanya tentang kejadiannya itu aku malas banget. Sebenarnya udah senang banget ketika dia sekarang mau kerja lagi, karena dari kemarin kan tar dulu kayak mungkin di rumah masih bisa happy, tapi kalau di depan kamera kan kayak masih belum bisa nutupin itu gitu kan. Akhirnya ketika dia memutuskan malam ini mau, ya udah live lagi, akhirnya kayak senang banget, berarti dia udah siap gitu. Jadi sekarang udah saat yang tepat buat kamu ini lagi untuk berkarir lagi segala macam. Mereka kan punya anak segala macam, insya Allah dikasih lagi. Tapi Pas sendiri seperti apa sampai sekarang? Udah mulai mengerti dan nggak menanyakan atau seperti apa? Atau mungkin pas shock juga ya? Waktu kejadian nangisnya luar Paling biasa. shock, dia malah paling nangis paling kenceng Aku kalau Pas. jadi udah sedih, makin sedih lagi ngeliat reaksi dia gitu kan, kenapa gitu. Terus sekarang sih dia udah lebih, Kalau diceritain dia sekarang lebih ini ya, udah mungkin udah ngelupain itu juga ya. anak kecil ya. Anak-anak kan paling kadang-kadang kalau misalnya dia suka ngomong, coba kalau ada adik aku lagi satu, pasti yang main bola sama adik aku dia gitu kan. Akhirnya sekarang malah si Ejaz yang diajak main tembak-tembakan, main ini, akhirnya malah kita yang ngelarang, adek jangan ikut-ikutan main tembak-tembakan terus tuh, tapi kan tomboy apa segala macam. Jadi akhirnya kita yang ngebatasin, karena Pas pengen banget punya adik laki-laki lagi, sebenarnya itu harapannya dia. Makanya dia agak sedikit kecewa pas nangis, ya nanti yang main sama aku siapa gitu pas tahu cerita itu. Tapi gimana? Setelah ini nanti akan ada program lagi nggak sih? Mungkin untuk menyembuhkan luka yang kemarin mungkin
Pengennya sih Insya Allah. kalau dari kemarin udah ngomong sih sama dokternya, udah cek kandungan juga. Kemarin kan sempat diperiksa juga kan rahimnya, terus hasil dari uretnya juga waktu operasi kemarin itu juga diperiksa semuanya, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah lah intinya, kandungannya baik-baik aja gitu. Dan terus aku udah nanya sih gitu, bisa langsung punya anak lagi nggak? Dokternya bilang boleh kok, nanti biasalah kan dijeda dulu, terus nanti habis itu langsung punya anak lagi. Aku sih pengennya kalau seandainya dikasih sama Allah cepet, langsung pengen cepet sih, bisa dikasihnya Allah aja, doain aja mudah-mudahan cepet dikasih lagi. Soalnya 40 hari nggak bisa diapa-apain soalnya. Percuma saya itu nggak tayang. Tapi emang pengen punya anak berapa sih? Ini kan udah Tiga. Gitu. Kayaknya 3 pas lah gitu, 3 pas gitu. Ya nggak lebih dari itu sih gitu, maksudnya udah 3 aja. Karena kan umurnya, maksudnya kalau nanti bisa secepatnya kan alhamdulillah ya, karena kan umur perempuan kan ada usia-usia riskan untuk kehamilan gitu, jadi kita ngejar ke situ sih, dijaga. Cuma ya udah, akhirnya kita sekarang pasrah aja, sedikasinya Allah deh, cepat atau lambatnya, yang penting kita ikhtiar aja. tapi tetap pengen anak cowok juga kah atau seperti apa? Pengennya sih kalau Sony pengennya cewek, aku juga sebenarnya pengennya cewek. Yang pengen cowok tuh pas. Pas gitu. Cuma ya dikasihnya apa? Sedikasinya aja deh, yang penting sehat, kehamilannya lancar. Sebenarnya ada rasa was-was juga sih kalau Takut, sampai iya, dia masih hamil lagi takut. tuh aku yang was-was, yang kayak wah takut, jadi kayak setiap mau Nanti gini periksa lagi tuh nggak takut ya? kan gini lagi nggak ya gitu, terus kayak makin takut karena pernah kejadian kayak gini kan, jadi bener-bener mengkhawatirkan itu. Jadi kayak waktu hamil itu pengen bener-bener ngerasain tuh siap, bener-bener siap gitu, kayak rasa itu pasti ada kan, ketakutan itu kayaknya nggak bakal bisa hilang, pasti masih ada lah. Setiap periksa kan ibu siapapun pasti ini perkembangannya gimana, bagus nggak, karena ternyata hal-hal seperti itu tuh nggak bisa diprediksi Iya. gitu loh. Secara ilmu kedokteran pun ini kenapa nggak bisa, karena kita nggak tahu perkembangan di setiap bulannya seperti apa. Jadi itu memang benar-benar nggak bisa diprediksi, jadi kayak kuasa Allah aja gitu apa yang dia Dulu aja setiap mau tes kehamilan waktu Ejas lagi di dalam kandungan itu aja udah panik, takut gitu kan. Terus pas awal-awal anak ketiga ini takut, panik, apalagi setelah ada kejadian ini nggak tahu, jadi perasaannya kayak makin, aduh aku siap nggak ya sebenarnya untuk ini, aku pengen banget hamil tapi kok aku takut banget ya gitu. Jadi yang dirasain tuh dia gini, trauma itu masih ada gitu. Aku bilang ya sekarang kita jalaninnya sebaik mungkin aja, maksudnya benar-benar pasrah lah, karena sekarang yang memang bener sih ini kayak kita ngerasain benar-benar kehilangan seseorang yang kita harapkan tuh rasanya deg gitu kan, rasanya sakit dan nggak nyangka gitu. Makanya akhirnya trauma itu yang akhirnya masih ada di kepala, apalagi virus itu, takut kehilangan lagi, cuma ya udah ya, semoga insya Allah kalau emang hamil lagi nggak ada apa-apa. Tapi suami sendiri menguatkan untuk menghilangkan rasa trauma itu, hal apa sih yang dilakukan untuk menghibur diri? Kalau Sony dia dari gila. awal waktu kesakitan, karena kan sebelumnya itu aku sempat dikasih obat ternyata reaksinya nggak kuat, terus jadi pendarahan, akhirnya dibawa ke UGD kan. Dia nemenin terus benar-benar sampai ya udah, pokoknya dikasih tahu tanggal-tanggalnya sama dokter aja tuh, dia benar-benar tanggal mulai obatnya itu aja dia nggak keluar sama sekali, nggak ninggalin sama sekali gitu. Terus juga waktu proses juga nggak bisa ditemenin ya karena lagi COVID. Aku harus kayak masuk ke kotak gitu ya, Jadi harus dimasukin ke protokol dalam kesehatannya kayak kotak isolasi gitu. Terus Aku sempat marah sih di sini, makanya kayak loh ini kok istri saya nggak COVID, jadi kayak virus dimasukin ke dalam kotak begitu gitu. ya, tapi kita Tapi, ngikutin iya, ya, kita karena itu kan ikutin protokol kesehatan, jadi kita takut. Terus kayak sedihnya tuh kayak waktu pas masuk ke ruang operasi nggak bisa ditemenin suami, itu sedih sih, karena bener-bener sendiri, udah lagi kesakitan, terus stres, semua tuh campur aduk, nggak ada yang nemenin, harus sendiri. Jadi ya udah, bismillahirrahmanirrahim, ada Allah yang nemenin aku di situ, udah berdoa aja sampai akhirnya bangun ketemu, terus nunggu hasil swab dari tesnya negatif. Taruh ruang isolasi dulu ya. Iya, ditaruh ruang isolasi dulu, harus nunggu hasil swab baru masuk. Bener-bener ditemenin sih, luar biasa, masya Allah. Sampai detik ini juga selalu disemangatin.
suka ngelucu ya, dia kan tahu sendiri kan orangnya gitu, agak Meskipun nggak koplak-koplak lucu. gitu. Koplak. Walaupun kadang suka nggak lucu, tapi aku tetap ketawa kok saya. Bisa kasih ya. Kamu udah support aku. Tapi maksudnya nih, Support apa jatuhin aku? selain ke Ustaz, mencoba ke psikolog juga nggak sih untuk menghilangkan rasa trauma? Oh enggak, kalau ke psikolog sih enggak sampai, aku nggak sampai nggak sampai seperti itu sih, lebih ke arah berdoa sama Allah aja sih. Kemarin kayak berdoa, terus zikir dikuatin sama keluarga, dikuatin sama suami, paling terpenting adalah dikuatin sama suami sih gitu. Terus ngeliat anak-anak tuh obat banget, obat langsung jadi kayak semangat lagi, lucu, ketawa, apa tuh semua ngeliat anak-anak tuh kayak wah happy banget, lucu, gemesin gitu, ngeliatin mereka lagi berantem berdua rebutan apa tuh kayak happy gitu, kayak melihatnya tuh kayak ya Allah bener-bener anugerah dari Allah luar biasa gitu. Jadi nggak ada alasan lagi nih, aku kayak ngerasa gini, nggak ada alasan lagi buat gue berlarut-larut untuk sedih karena gue punya 2 anak yang lucunya masya Allah dikasih sama Allah. Jadi kita usaha, tapi Allah yang menentukan. Kalau emang rezekinya dikasih sama Allah cepet gitu, pengennya cepetnya gitu. Karena memang aku senangnya tuh kemarin sempet banyak tukar pikiran sama para netizen sih sebenarnya di DM itu. Banyak banget mereka ternyata mengalami kejadian yang sama kayak aku, saling menguatkan, akhirnya semakin kuat karena banyak cerita-cerita yang seperti itu, dan akhirnya mereka punya anak lagi setelah mengalami kejadian yang sama kayak aku. Terakhir mungkin, ingin cepat, ada keinginan untuk proses bayi tabung dia nggak sih? Lebih cepat. Dicoba dulu secara kita masih normal muda. sih. Kalau secara normalnya dikasih sama Allah, ya nggak apa-apa, karena kan kalau nggak ada masalah nggak perlu bayi tabung. Mbak, itu untuk acara 4 bulanan itu nanti akan ada acara 4 bulan yang tadi yang itu. Ya udah nggak ada Oh, kan, nggak. bayi Iya, udah nggak karena ada. memang sebelum meninggal kita sudah mempersiapkan itu gitu, udah undang ustadz siapa, terus bahkan si Fire sudah Souvenir. bilang souvenir udah disiapin apa buat apa, terus kita udah nabungnya buat nanti melahirkan segala macam, sudah Dia punya tabungan sendiri, dia baru cerita pas kejadian aku dia udah punya tabungan. Selama ini nggak pernah cerita, dia ternyata nggak pernah cerita, aku tuh sebenarnya udah punya tabungan sendiri buat lahiran. Ya, tapi ya kalau udah nginget itu waktu pas deket-deket sedih, Ya, tapi kaget. aduh nggak mau diinin lagi gitu. Oke. Oke. Sip. Thank you ya. Thank you. Thank you.